Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Ushrul Akhir atau kitab 1/10, tafsir 1/10 dari Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan menginjak pada bab berikutnya, yaitu tentang persaksian syahadah Muhammad Rasulullah. Kesaksian kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita tahu bahwa ketika kita dimasukkan ke liang lahat, akan datang kepada kita dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Yang keduanya akan menanyakan kepada kita tiga pertanyaan. Yang pertama, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Dan yang ketiga, Man Nabiyyuk? Siapakah nabimu? Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menjawab tiga pertanyaan tadi, walaupun kelihatannya mudah, kecuali orang-orang yang beriman saja. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kepada pemirsa tentang makna dan syarat-syarat yang terkandung di dalam persaksian kita bahwa Muhammad Rasulullah adalah utusannya. Yang pertama yaitu agar kita mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara yang beliau perintahkan. Ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Kemudian dalam surat yang lain, ya, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kemudian masuknya seseorang ke dalam surga adalah bergantung pada sejauh mana ittiba'nya, sikapnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Semua umat beliau. Illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan wahai Rasul? Siapakah yang tidak ingin masuk surga? Maka beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang akan masuk surga. Wa man 'asani, siapa yang tidak taat kepadaku, yang durhaka kepadaku, maka dialah yang enggan. Ya, dialah yang tidak ingin masuk dalam surga. Oleh karena itu, konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah menuntut kita untuk selalu mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kita ini, apa yang beliau perintahkan, marilah kita laksanakan. Kemudian, yang kedua, mempercayai apa yang beliau sampaikan. Tasdiqu ma akhbar. Mempercayai, meyakini apa saja yang beliau sampaikan. Baik itu berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu, maupun kisah-kisah yang mendatang, sampai datangnya hari kiamat kelak. Apa saja yang beliau kisahkan, yang beliau ceritakan, yang beliau kabarkan dalam seluruh hadis-hadis beliau, dalam seluruh sabda-sabdanya, maka kita sebagai seorang muslim dan mukmin wajib untuk meyakini dan mengimaninya. Ini merupakan konsekuensi yang kedua dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mendustakan sesuatu yang telah datang dari sabda beliau, ya, pada hadis yang sahih, maka sungguh keimanannya diragukan. Sungguh keadaannya sebagai seorang mukmin dan muslim diragukan. Ya, karena apa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam
tidak pernah berkata ataupun bersabda kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dia tidak berbicara, ya. Maksudnya Nabi SAW tidaklah berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Surat An-Najm ayat 3. Kemudian orang yang mendustakan, ya, apa yang diberitakan oleh Nabi SAW berarti dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya, dia juga mendustakan Allah karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengutus nabinya, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sikap kita sebagai seorang mukmin adalah wajib untuk beriman apa saja yang beliau beritakan di dalam sabda-sabdanya yang mulia. Kemudian yang ketiga, menjauhi apa yang beliau larang, ya. Apa saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larang maka kita menjauhinya, ya. Mulai dari dosa besar yang paling syirik, yaitu syirik, sampai dosa yang sekecil-kecilnya, termasuk juga segala perbuatan maksiat. Keimanan seorang muslim, ya, akan bertambah sesuai dengan kadar cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jika imannya, ya, jika cintanya bertambah kepada Rasul, maka imannya juga bertambah. Kemudian yang keempat, ya, agar kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena segala ibadah pada prinsipnya adalah terlarang kecuali apa yang telah ada perintahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan ibadah yang tidak ada dasarnya dari agama kita, dalam agama Islam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak. Ya, walaupun niatnya adalah baik. Ya, berapa banyak orang yang menjalankan atau mengamalkan satu amalan, dia mengatakan amalan ini adalah baik, niat saya adalah baik. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam, maka amalan tersebut tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa syarat ibadah, suatu amalan disebut ibadah apabila tercakup padanya dua hal. Yang pertama yaitu al-ikhlas. Ya, tanpa keikhlasan, satu amalan tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah. Artinya, amalan tersebut bersesuaian dengan apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka insya Allah amalan tersebut menjadi amalan ibadah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wajib, harus melebihi kecintaan kita kepada siapapun juga. Melebihi kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada siapapun juga dari manusia lainnya. Karena apa? Karena beliaulah yang memberikan, ya, petunjuk kepada kita. Ya. Melalui jalan beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita sebagai seorang muslim, sehingga kita mengenal Al-Quran, sehingga kita mengenal iman, sehingga kita mengenal Islam. Ya. Dari jalan beliaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hidayah ini kepada kita semua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi siapapun juga. Ya. Kemudian, tanda orang yang cinta adalah mengikuti. Ya. Tanda kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perintahkan, dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Ada beberapa tanda cinta seorang muslim terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya banyak menyebut dan bersalawat kepada beliau. Ketika nama beliau disebut, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menulis nama beliau, jangan lupa cantumkan sallallahu alaihi wasallam dengan tulisan yang lengkap dan bukan disingkat SAW atau salam atau lainnya. Ini merupakan tanda cinta seorang muslim. Ya. Kemudian salawat itu sendiri kita bisa melakukannya secara pribadi dan tidak perlu kita mengadakan satu perkumpulan khusus untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Yang dimaksud bersalawat di sini adalah kita memperbanyak salawat kepada beliau,
terutama di hari Jumat misalnya, kita mengucapkan sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, dan seterusnya. Kemudian di akhir salat kita, sebelum salam, kita juga mengucapkan salawat kepada beliau. Ketika nama beliau disebut, juga kita banyak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda seorang muslim cintanya kepada Nabi adalah rindu untuk bertemu dengan beliau, rindu untuk menjumpai beliau, ya. Orang yang cinta kepada seseorang tentulah dia rindu untuk bertemu dengannya. Kemudian yang ketiga, mengagungkan dan memuliakan beliau, ya, membela sunnah-sunnahnya, membela petunjuknya, dan marah bila petunjuk atau apa yang beliau bawa dihina orang atau diejek orang. Begitulah sikap seorang muslim dan mukmin. Ya, diberitakan di sini dari seorang ulama bernama Ishaq bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau tidak menyebut, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam keadaan khusyuk, ya, dalam keadaan gemetar kulit-kulit mereka, dan mereka banyak menangis. Kemudian yang keempat, membenci dan memusuhi apa yang Rasulullah SAW musuhi, apa yang Rasulullah SAW benci, serta menjauhi mereka yang menyelisihi sunnah atau tuntunan beliau, ya, mereka yang banyak berbuat kebid'ahan dari kalangan ahli bid'ah ataupun orang-orang munafik. Kemudian mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kalangan ahlul bait, keluarga beliau, istri-istri beliau, ummahatul mukminin, kemudian para sahabat beliau, baik dari kalangan muhajirin, ya, orang-orang para sahabat Nabi SAW yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, maupun dari kalangan Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang menyambut kaum muhajirin, ya, yang menyambut kaum muhajirin dengan lapang dada. Kemudian mensuri tauladani akhlakul karimah, mensuri tauladani akhlak beliau. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa akhlakun Nabi SAW adalah Al-Quran. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya beliau melazimkan dirinya, ya, untuk tidak melakukan sesuatu kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran, ya. Kemudian termasuk dari cinta seorang muslim kepada nabinya adalah banyak-banyak belajar, memperdalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pertumbuhan beliau, bagaimana masa kecil beliau, masa remaja beliau, dan terutama sekali bagaimana ketika beliau menerima wahyu pertama, bagaimana beliau berdakwah kepada kaumnya, dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah Islam ini hingga sampai kepada kita sampai detik ini. Kemudian kita juga mengenal sifat-sifat beliau yang mulia. Beliau adalah orang, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat pemberani. Beliau adalah pemalu. Beliau memiliki sifat sangat dermawan, dan masih banyak, ya, sekian banyak sekali sifat-sifat beliau yang sangat mulia yang perlu kita suri tauladani. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berkaitan dengan persaksian syahadat Muhammad Rasulullah ini bisa semakin menambah khazanah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar mencintai nabinya, menjadi kaum, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.